salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada kekasih kita, panutan kita, suri tauladan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang mana beliau merupakan seorang rasul yang paling agung, yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan berkah bersalawat dan bersalam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak kita bisa memperoleh syafaat terbesar dari beliau pada hari kiamat. Dan juga kita memohon semoga dengan berkah hadirnya kita ke majelis ta'lim ini, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah menutup aib-aib kita, Allah mengabulkan hajat-hajat kita, Allah memperbagus akhlak dan adab kita, Allah menjauhkan kita dari segala bentuk maksiat, Allah memudahkan kita untuk melakukan segala taat. Yang sakit di antara kita semoga oleh Allah diberikan kesehatan, keafiatan. Yang telah wafat di antara keluarga-keluarga kita semoga oleh Allah diberikan rahmah dan ampunan. Dan juga semoga kelak kita semua beserta orang tua kita, guru-guru kita, kakek nenek kita, anak cucu kita, saudara-saudari kita, keluarga-keluarga kita, sahabat-sahabat kita, orang yang kita kenal dan orang yang mengenal kita, semoga semuanya oleh Allah diwafatkan dalam keadaan husnil khatimah. Allah angkat derajatnya sehingga bisa berkumpul bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga yang paling tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah Masjid Syakirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di dalam mengkaji kitab Aqidatul Awam kita masih berada di pembahasan tentang syafaat. Dan terakhir yang kita bahas adalah tentang macam-macam syafaat. Yang disebutkan oleh ulama bahwasanya syafaat ini ada 5 macam. Yang pertama adalah syafaatul uzma, yaitu syafaat yang agung yang hanya bisa dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana tujuan daripada syafaatul uzma ini adalah mengistirahatkan semua manusia dari kecapean mereka di padang mahsyar. Maka syafaatul uzma ini nanti akan dirasakan oleh semua makhluk, akan dirasakan oleh semua manusia, baik dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun yang bukan dari kalangan umat Nabi Muhammad, baik yang beriman kepada Nabi Muhammad ataupun yang tidak beriman. Mereka akan merasakan kemanfaatan syafaatul uzma ini. Maka dari itu ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dipuji oleh semua makhluk karena telah memberikan syafaat kepada mereka. Ini yang pertama dari macam-macamnya syafaat. Yang kedua adalah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memasukkan sebagian umatnya ke dalam surga dengan tanpa hisab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mungkin saja nanti memberikan syafaat kepada umatnya dengan memasukkan mereka ke dalam surga tanpa dihisab. Semoga kita tergolong dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat beliau sehingga kita bisa masuk surga dengan tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga adalah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menaikkan derajat sebagian umatnya. Syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menaikkan derajat sebagian umatnya yang mungkin dia masuk surga tapi dia berada di tingkat yang paling bawah, kemudian ditarik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga dia bisa berkumpul bersama Rasulullah. Itu mungkin saja. Ini salah satu bentuk daripada syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mungkin terjadi nanti di hari kiamat. Dan yang keempat adalah syafaat untuk orang yang sudah divonis masuk neraka untuk tidak jadi masuk ke dalam neraka.
Ada sebagian hamba Allah yang ketika dihisab, yang ketika ditimbang amalnya, ternyata keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Dan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah, sehingga dia divonis untuk masuk ke dalam neraka. Tetapi sebelum dia masuk ke dalam neraka, ternyata ada dari kerabatnya atau bahkan dari temannya atau dari Nabi Muhammad SAW. Karena syafaat yang keempat ini tidak khusus hanya bisa dilakukan oleh Nabi, tapi juga bisa dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang lainnya dari kalangan ulama ataupun orang yang mati syahid. Nah, apa syafaatnya tadi itu? Memasukkan orang ke dalam surga dari orang yang sudah divonis untuk masuk ke dalam neraka, sehingga mereka tidak jadi masuk ke dalam neraka. Nah, dan ini mungkin bisa dilakukan oleh para ulama, oleh para syuhada, ataupun mungkin juga bisa dilakukan oleh orang yang dia melakukan amalan, tapi dengan amalan tersebut dia bisa mendapatkan kemuliaan seperti kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang mati syahid, Pak. Kita tahu kemarin bahwasanya orang yang bisa memberikan syafaat ada berapa golongan, Pak? Ada 3, ya kan? Yashfa'u yaumal qiyamah salasatun. Al-anbiya, summal ulama, summas syuhada. Kata Rasulullah SAW, yang akan memberikan syafaat di hari kiamat 3 golongan. Para nabi, para ulama, dan orang yang mati syahid. Terkadang ada orang nih, dia tidak mati dalam keadaan syahid, dan dia bukan ulama, tapi dia melakukan suatu amalan yang dengan amalan tersebut dia mendapatkan kemuliaan seperti orang yang mati syahid. Maka mungkin saja nanti dia bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Contohnya seperti apa, Ustaz? Contohnya seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, at-tajirus saduqu al-amin ma'as syuhada yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, pedagang yang jujur, yang terpercaya, maka dia akan dikumpulkan bersama orang yang mati syahid pada hari kiamat. Jadi kalau ada orang pedagang yang jujur dan amanah di dalam berdagang, itu kata Nabi Muhammad SAW, di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang yang mati dalam keadaan syahid. Yani akan Allah berikan kemuliaan untuk orang ini sebagaimana Allah berikan kemuliaan kepada orang yang mati syahid. Yang salah satunya adalah akan memberikan syafaat kepada orang lain. Juga kata Nabi Muhammad SAW, al-mutamassik bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahid. Kata Rasulullah, orang yang berpegang teguh kepada sunnahku ketika umatku sedang rusak, ketika fitnah sedang terjadi, banyak orang yang meninggalkan sunnah Nabi Muhammad SAW, lalu ada satu orang yang terus berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, falahu ajru syahid, kata Rasulullah, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Pahala orang yang mati syahid salah satunya bisa memberikan syafaat. Jika orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad SAW, bisa jadi dia nanti di hari kiamat memberikan syafaat kepada orang lain. Intinya yang keempat, salah satu macamnya syafaat adalah memasukkan orang yang telah divonis neraka untuk tidak jadi masuk neraka, tapi dia masukkan ke dalam surga. Nah, dan yang terakhir adalah syafaat untuk mengeluarkan orang yang sudah masuk ke dalam neraka. Ada orang yang sudah masuk ke dalam neraka, lalu dia dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kelak kita bisa memperoleh syafaat Nabi Muhammad SAW. Cara untuk mendapatkan syafaat Nabi ini gimana, Pak? Bagaimana cara kita supaya bisa memperoleh syafaat Nabi Muhammad SAW? Maka ada beberapa amalan secara khusus yang bisa kita lakukan agar supaya kita mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah
berziarah ke makamnya beliau. Ini salah satu amalan yang bisa menyebabkan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang ada di sini Allah mudahkan untuk bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dengan melaksanakan ibadah haji ataupun dengan melaksanakan ibadah umrah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Kata Rasulullah, barang siapa yang berziarah ke kuburanku, maka dia wajib untuk mendapatkan syafaatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zarani bil Madinah muhtasiban kuntu lahu syafi'an wa syahidan. Wa fi riwayatin yaumal qiyamah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berziarah kepadaku di kota Madinah muhtasiban, dalam keadaan ikhlas, kuntu lahu syafi'an wa syahidan, maka nanti di hari kiamat aku akan menjadi orang yang akan memberikan syafaat kepada dia, dan aku akan menjadi saksi baik untuk orang tersebut yang ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, Pak. Cara kalau kita kepengen mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah membaca doa setelah azan. Membaca doa setelah azan ini merupakan amalan yang menyebabkan kita bisa memperoleh syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athul maqamal mahmud alladhi wa'attah illa halal lahu syafa'ah yaumal qiyamah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca setelah mendengarkan nida, yakni adzan, doa adzan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athul maqamal mahmud alladhi wa'attah. Riwayat yang ini seperti ini, Pak. Walaupun terkadang kita yang baca ada wasyarafa wa darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmud alladhi wa'attahu innaka la tukhliful mi'ad. Tapi ini riwayatnya sampai wa ba'athul maqal mahmud alladhi wa'attah illa halal lahu syafa'ah yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca doa seperti ini setelah dia mendengarkan azan, maka dia akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Nah, di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'alallahu li al-wasilah kuntu lahu syafi'an aw syahidan. Barang siapa yang meminta kepada Allah untukku kedudukan al-wasilah, maka dia akan mendapatkan syafaat. Aku akan memberikan syafaat, kata Nabi Muhammad, dan aku akan menjadi saksi baik untuk dia. Kalau kita meminta kepada Rasulullah al-wasilah. Dan tentunya kita udah tahu Pak ya makna wasilah. Kemarin udah kita bahas. Wasilah ini adalah derajat tertinggi nanti di surga Firdaus, yang tidak akan ditempati kecuali oleh satu orang saja. Dan yang akan menempati tentunya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu alayya fa inna salata alayya zakatul lakum wa sallallahu ta'ala li al-wasilah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersalawatlah kalian kepada aku, karena salawat yang kalian haturkan kepada aku itu akan memberikan kesucian untuk kalian. Jadi sebenarnya ketika kita bersalawat kepada Rasulullah, bukan Rasul yang butuh kepada salawat kita, Pak.
Karena Rasulullah sudah dapat salawat dari Allah. Betul atau enggak? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah bersalawat kepada Nabi. Kalau Allah sudah bersalawat, kalau malaikat sudah bersalawat kepada Rasulullah, maka kira-kira masih butuh enggak salawat dari lisan kita yang banyak dosa? Lisan kita sering bohong. Lisan kita sering ngunjing orang. Lisan kita sering ngejek orang. Butuh enggak kira-kira Nabi Muhammad kepada salawat yang keluar dari lisan yang banyak melakukan kemaksiatan? Tak butuh. Tapi kita yang butuh untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan bersalawat, salah satu keutamaannya kata Rasulullah, fa inna salata alayya zakatun lakum. Karena salawat kepadaku itu akan memberikan kesucian, kebersihan untuk kalian. Wasallallahu ta'ala li al-wasilah, dan mintalah kepada Allah untukku sebuah derajat al-wasilah. Lalu sahabat bertanya, wa mal wasilah? Ya Rasulullah, apa maksud daripada wasilah itu apa? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hiya a'la darajatin fil jannah, la yanaluha illa rajulun wahidun, wa ana arju an akuna ana huwa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasilah ini adalah derajat tertinggi di surga yang tidak akan didapati kecuali oleh seseorang saja. Dan aku berharap bahwasanya akulah nanti yang akan mendapatkan derajat tersebut. Ya, ini derajat al-wasilah. Tentunya tetap Nabi Muhammad, Pak. Tidak mungkin orang lain, ya. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling Allah cintai, makhluk yang paling agung. Tetap Nabi Muhammad. Kita mau minta kepada Allah wasilah untuk Nabi atau enggak, tetap Nabi Muhammad yang akan mendapatkan kedudukan itu. Tapi kalau kita ingin mendapatkan syafaat Nabi, yuk kita minta ke Allah supaya Nabi dapat wasilah. Jadi bukan Nabi butuh doa kita, Pak, anda ya. Cuman kalau kita kepengen syafaat dari Nabi, minta kepada Allah supaya beliau dapat wasilah. Walaupun kita tak doa, sebenarnya tidak minta wasilah untuk Nabi, tetap Nabi dapat. Ini mengajarkan kepada kita bahwasanya bukan Nabi yang butuh, tapi kita yang butuh untuk mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang kedua, kalau kita kepengen mendapatkan syafaat adalah dengan membaca doa setelah azan. Nah, dan yang ketiga adalah dengan memperbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu penyebab kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan banyak. Kalau tak bisa, Pak, maka minimal kita bersalawat kepada Nabi di waktu pagi 10 kali, di waktu sore 10 kali. Ini minimal. Kalau kita kepengen mendapat syafaat dari Nabi Muhammad dari jalur salawat, maka baca salawat kepada Rasulullah di waktu pagi 10 kali, di waktu sore 10 kali. Karena memang ada hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Man shalla alayya hina yusbihu ashran wa hina yumsi ashran adrakathu syafa'ati yaumal qiyamah." Kata Rasulullah, barang siapa yang berselawat kepadaku di waktu pagi 10 kali dan di waktu sore 10 kali, maka dia akan mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat. Nah, dan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau ada nyusul azkar yang dikenal dengan Wirdul Latif. Tahu enggak, Pak? Ada azkar yang disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang disebut dengan Wirdul Latif. Nah, dan di situ banyak zikiran-zikiran yang diajarkan oleh Nabi, beliau susun jadi satu buku. Salah satunya adalah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Dan zikiran Wirdul Latif ini memang dianjurkan untuk dibaca di waktu pagi dan dibaca di waktu petang, dan di dalamnya ada salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Tidak perlu panjang-panjang. Yang penting istiqamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim. Pakai lafaz yang ini aja, yang penting istiqamah, Pak. Daripada kita pakai lafaz yang rumit, yang asing tapi tak istiqamah, maka bagus kita cari yang mudah. Karena inti daripada ibadah itu adalah bagaimana supaya kita bisa beristiqamah.
Maka berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah satu cara kita untuk bisa meraih syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Sakhawi di dalam kitab Al-Qaulul Badi' beliau menyebutkan satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Yang mana hadis ini menjelaskan tentang keutamaan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, "Inna aqrabakum minni yaumal qiyamah fi kulli mautinin aktsarukum alayya salatan fid dunya." Kata Rasulullah, sesungguhnya orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat di semua tempat. Kalau kita kepengen dekat dengan Nabi di padang mahsyar, kalau kita kepengen dekat dengan Nabi di ketika kita dihisab, ketika kita ingin dekat dengan Nabi Muhammad ketika amal kita ditimbang, ketika kita disurat, bahkan ketika kita masuk ke dalam surga, maka perbanyaklah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sendiri yang bilang, "Inna aqrabakum minni yaumal qiyamah fi kulli mautinin aktsarukum alayya salatan fid dunya." Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat, di setiap tempat pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku di dunia. Orang paling banyak berselawatku di dunia, kata Rasulullah. Wa man shalla alayya fi yaumil jum'ati wa lailatil jum'ati qadallahu lahu mi'ata hajah. Barang siapa yang berselawat kepadaku di hari Jumat dan di malam Jumat, maka Allah akan mengabulkan 100 hajatnya. Yang bersalawat kepada Nabi Muhammad di hari dan malam Jumat, Allah akan mengabulkan 100 hajatnya. Sab'ina min hawaijil akhirah wa salasina min hawaijid dunya. Allah kabulkan nih Pak, orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad di hari dan malam Jumat 100 hajat. 70 hajat dari hajat-hajat akhirat. 70 hajat akhirat akan dikabulkan dan 30 hajatnya dari hajat-hajat dunia. Summa yuwakkilullahu bidzalika malakan yudkhiluhu fi qabri kama tadkhulu alaikumul hadaya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad di hari dan malam Jumat sebanyak 100 kali, Allah akan mengutus satu malaikat untuk datang ke kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa salawat itu tadi. Seperti kalian datang kepada teman kalian membawa hadiah. Jadi salawat kita itu akan dibingkis seakan-akan sebuah hadiah yang dibawa oleh satu malaikat yang akan diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yukhbiruni man shalla alayya bismihi wa nasabihi wa ashiratihi. Malaikat ini nanti dia akan membawa tuh salawat kita yang dibaca 100 kali Pak, yang dibaca di malam Jumat dan di hari Jumat. Lalu malaikat akan mengabarkan kepada Rasulullah tentang nama kita yang berselawat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, si fulan telah berselawat, abahnya namanya ini dan keluarganya namanya ini. Ketika kita berselawat kepada Nabi Muhammad di hari dan malam Jumat, malaikat akan datang kepada Nabi Muhammad dan mengabarkan bahwasanya fulan bin fulan yang memiliki keluarga 1, 2, 3 ini telah berselawat kepada engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asbattuhu indi fi sahifatin bayda. Maka orang itu akan aku tulis, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di lembaran yang putih. Akan dicatat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang bersalawat kepada beliau di malam Jumat. Maka dari itu Pak, kata sebagian ulama, orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dia telah berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi salah satu cara kita untuk berbakti kepada orang tua adalah dengan memperbanyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kau bisa kayak gitu? Karena dengan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
maka nama orang tua kita akan disebutkan oleh malaikat di hadapan Nabi. Apakah kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka nama orang tua kita disebutkan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, misalnya ini fulan bin fulan, abahnya disebutkan telah bersalawat kepada engkau. Dari ini kata ulama, salah satu cara kita berbakti kepada orang tua adalah dengan memperbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi kita memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umat yang paling besar mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maka dengan ini berarti kita telah selesai membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan syafaat. Dan syafaat ini merupakan kejadian yang nomor 5 Pak ya, yang bakal terjadi nanti di hari kiamat, sebagaimana yang disebutkan oleh As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki di dalam kitab Jala'ul Afham Syarah Aqidatul Awam, bahwasanya di hari kiamat nanti akan ada alam barzakh, pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, bangkitnya semua manusia dari alam kubur, berkumpulnya semua manusia di padang mahsyar, dan yang kelima adalah adanya syafaat. Dan yang nomor 6 ini adalah yang akan terjadi nanti di hari kiamat adalah hisab, yaitu penghitungan amal ibadah yang telah dilakukan oleh hamba. Maka ada istilah hisab nanti di hari kiamat. Dan salah satu nama hari kiamat pun juga adalah yaumul hisab. Salah satu nama hari kiamat adalah yaumul hisab. Kenapa kok di yaumul hisab? Karena di hari itu semua manusia secara umum akan diinterogasi amal perbuatan yang telah dia lakukan di dunia. Secara bahasa, arti daripada hisab itu adalah perhitungan, Pak. Hisab itu artinya hitung, menghitung. Hisab yakni menghitung secara bahasa. Sedangkan secara istilah, arti daripada hisab itu adalah berdirinya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan yang telah dia lakukan di dunia. Ia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan semua amal yang telah dia lakukan, baik itu amal yang bagus ataupun amal yang buruk, baik amal itu berupa perkataan ataupun berupa perbuatan, semuanya secara rinci akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan hisab ini akan dialami oleh setiap makhluk yang mukallaf, baik dari kalangan manusia ataupun dari kalangan jin. Bukan hanya manusia saja, yang penting dia itu mukallaf, maka dia nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari kalangan manusia ataupun dari kalangan jin, baik yang beriman kepada Allah ataupun yang tidak beriman kepada Allah, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali memang ada beberapa hamba Allah yang mendapatkan kemuliaan untuk masuk surga dengan tanpa dihisab. Ini pengecualiannya, Pak. Hukum asalnya bahwasanya semua makhluk yang mukallaf, mereka nanti akan berdiri di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan yang dia lakukan. Kecuali tadi itu, beberapa hamba yang mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keistimewaan untuk tidak dihisab, langsung masuk ke dalam surga. Naam. Dan hisab ini sebenarnya, Pak, hisab ini akan terjadi setelah manusia itu mendapatkan kitab catatan amal perbuatannya. Jadi sebenarnya sebelum umat manusia dihisab, mereka akan mengambil catatan amal dia dulu, Pak. Akan mengambil catatan amal perbuatannya yang telah ditulis oleh malaikat siapa? Raqib dan malaikat Atid. Maka dari itu kata Allah,
Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisabai yasira. Barang siapa yang mendapatkan kitabnya dari arah kanan, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Jadi hisab itu akan terjadi setelah dia mendapatkan kitab.